Saya kaget pertama kali itu datang gini Pak. Ini surat dari kantor pajak dibanding gitu. Terus saya gini, loh Mas sampean gak sopan Mas. Tak gitu kan ya. Pak, bisnisnya apa sih Pak? Saya buka toko bangunan. Toko bangunan. Iya. Toko bangunan. Ada berapa tokonya? Satu. Satu. Iya. Satu tapi besar. Enggak Pak. Kecil. Ukuran berapa? Pada waktu tahun 1998. Itu ukuran 5 kali 7. Tapi berhubung saya ini kan sekarang toko kalau kecil dilihat pembeli konsumen kan nggak meyakinkan. Makanya saya memberanikan diri utang uang bank Pak. 2 miliar pada waktu itu. Ya. Setelah itu ya agak nanjak. Sebelah tanah saya kosong itu tak bangun lagi. Tahun 2020. Iya. Terus itu kalau dari bisnis itu keuntungannya berapa Pak? Kecil. 4%. 4%. Rata-rata 4%. 4%. Kalau cat ya bisa ngambil 7 bisa. Kalau besi, semen lihat 4%. Kalau di norma pajak suruh untung 20% itu gimana pendapat Bapak? Ya itu sangat goblok itu. Kepala pajaknya goblok itu. Jadi kita yang menentukan, yang mencari hasil, dia tidak berhak mengintervensi kita. Keuntungan sekian-sekian tidak bisa. Kan disebutkan itu kalau Bojonegoro bisnis toko bangunan Ya. itu keuntungannya 20% katanya. Ya itu kan kata dia. Kalau faktanya 4%. 4%. Sekarang kalau kita ngambil keuntungan banyak, toko ndak kayak dulu, Pak. Dulu toko itu yang menguasai keturunan Cina, Pak ya. Keturunan Cina. Maaf ya, orang pribumi belum bisa dagang, keturunan sudah dagang. Keuntungannya banyak. Sekarang pribumi sudah bisa buka toko, modalnya imbang, tokonya besar sama. Nggak tahu keuntungan, saya nggak ngurus itu. Kalau saya ditentukan 20%, ya itu yang menentukan orang goblok. Saya gitu. pernah nggak petugas pajak itu datang ngasih arahan, ngasih bimbingan gitu? Alah, Pak. Datang geruduk-geruduk orang 13. Tahu-tahu bawa map itu surat coklat. Oh ya, amplop coklat. Amplop coklat. Bahaya itu dia. Pak, ini Pak, ada panggilan dari kantor Bojonegoro pertama. Lah ya kita kan nggak tahu, kita terima. Nah terus setelah kita buka, kita baca, suruh ngadap ke kantor. Saya ngadap ke sana. Tahu-tahu dia bilang gini, Bapak ini diperiksa. Bapak ini mulai tahun 2020 tidak pernah melaporkan apa-apa. Loh, melapor nopo Pak? Saya kan tidak paham, apalagi umur saya sudah 68. Paham dari mana? Nah, cuma itu aja Pak. Terus bla 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 datang lagi ngasih surat, Bapak harus membayar 300 juta. Hah? 300 juta? Nah, itu. Saya nggak mau toh Pak. Keuntungan 4% kok. 300 juta dari mana? Sebelumnya nggak pernah datang. Mulai tahun 98 sampai tahun itu nggak pernah datang. Tahun 2016 atau 17 saya ini dituduh loh Pak. Pak Antono punya utang PPN. PPN itu apa? Memang saya nggak tahu. Pajak penambahan Nilai. ya penambahan nilai. Oh loh. Jumlahnya 39 Pak. 39 apa? Juta. Dari mana dapat angka 39 juta? Ya nggak tahu, tahu-tahu nyodoran gitu. Oh, ya. Nah, terus saya
di kantor lagi. Saya bilang, Pak, aku gak rumangsa dihutang ya, Pak. Ya sudahlah kalau gitu, Bapak nanti 1 minggu kemudian Bapak kesini lagi. Nanti kita bahas. Saya datang ke situ. Pak, ini sama atasan sudah dinaikkan menjadi 740 juta. 39 ya gak ada duit, Pak. Kok 740 itu piye aku gitu. Terus dia memang ngomong sama saya bilang, "Gini loh, Pak. Supaya sampean kerjanya ayem, wis diatur gitulah." Saya enggak mau. Saya enggak mau belajari anak muda petugas pajak ya. Nyuap berarti saya yang dosa. Negara ini mau dijadikan apa sama itu? Saya paling tidak senang mulai muda. Bajingan-bajingan saya tidak senang. Terus terang saya. Apalagi ya barusan ini dikenakan ya itulah 10 miliar 400. Jadi tidak pernah ada orang pajak yang datang terus ngomongin, Pak, ini nanti ada pajaknya, jangan harus bikin pembukuan, harus bikin ini, bikin itu agar laporannya baik, nanti pajaknya jadi terukur gitu, enggak pernah? Enggak, ya cuma Pak ini ada surat menghadap, ini ada tanggalnya. Jadi jam. Enggak pernah kasih bimbingan? Enggak pernah bimbingan. Enggak pernah kasih pendidikan pajak? Enggak. Saya ngomong apa adanya kok. Datang-datang? Ya, wah. Itu kurang sopan tuh Pak. Pernah itu datang gini ya. Saya kaget pertama kali itu datang gini Pak. Ini surat dari kantor pajak. Dibanding gitu. Terus saya gini. Loh Mas sampean gak sopan Mas. Tak gitu kan ya. Dilempar kok. Boleh tanya anak saya itu. Dilempar. Aku itu wong tuwa Mas ajeni toh. Diam aja dia terus ngelunyur pulang. Terus berapa hari gonta-ganti itu. Yang datangnya kuro-kuro cari makan itu. Yang satu nah ini namanya ini, Masya Allah. Jadi Pak, jangan sampaikan. Saya tidak pernah sebelumnya tidak pernah ada bimbingan, arahan dan edukasi dari kantor pajak atau dari petugas pajak. Tiba-tiba muncul tagihan yang nggak tahu asalnya angkanya dari mana. Iya, dari awal saya nggak pernah Pak dibimbing dengan petugas pajak ataupun pokoknya KPP pertama lah. Saya ini artinya KPP pertama aja saya nggak tahu. Sampai detik ini saya nggak tahu apa artinya. Tahu-tahu nih setelah saya ditekan 10 miliar ini saya mutek kepala saya. Nah, kalau gitu saya nilai loh ya. Ini saya nilai itu kepala pajak itu ya tak rasa ya bajingan semua anak buah. Saya cari uang itu loh Pak, percaya enggak? Bangun jam 3 pagi. Demi Allah ya. Ulak Lombok Pak. Loh iya. Ulak Lombok kadang-kadang ya jagung, timun. Terus tidur itu jam 11 malam. Nah itu terus hasilnya kok mau digarung sama pajak itu terus yang modal Pak aku ini.